Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 213. 6. Namun, sebelum Azarin pergi, Din menahannya. Tapi, sebelum kamu pergi, Mas mau sesuatu dulu. Azarin mengernyit. Apa? Din pun membuka kedua lengannya lebar-lebar. Pelukan dulu. Tanpa berpikir panjang, Azarin langsung berhambur ke dalam dekapan suaminya. Dia memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu meresap ke dalam dirinya, menenangkan hatinya yang masih bergejolak. Terima kasih, ya, Mas, udah selalu jadi obat penenang buat aku. Din tersenyum, mengecup puncak kepala istrinya dengan penuh sayang. Terima kasih juga untuk istriku yang paling cantik ini. Kamu sudah bertahan sejauh ini, sayang. Kamu hebat. Tak ayal, Azarin menarik napas dalam, menikmati momen itu sebelum akhirnya berkata dengan nada serius. Mas, kalau aku tidur sama ibu, Mas jangan keluar tanpa bilang, ya. Jangan temui siapapun. Alis Din terangkat. Kenapa? Azarin menggigit bibirnya, menunduk sejenak sebelum berbisik, aku takut kehilangan Umi, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Din tertegun. Hatinya mencelos mendengar ketakutan yang tersirat dalam suara istrinya. Dia pun mengeratkan pelukannya, menenangkan Azarin dengan usapan lembut di punggungnya. Iya, sayang, ucapnya pelan. Ini terakhir kali aku membuatmu cemas. Kalau aku ulangi lagi, kamu boleh marah sepuasnya. Boleh mendiamkan aku. Bahkan boleh pukul aku. Azarin melepaskan pelukannya, menatap suaminya dengan mata yang penuh harap. Jangan kemana-mana, ya. Din menangkup wajah istrinya, menatapnya dalam-dalam. Aku janji. Kemudian, dengan gerakan lembut, ia menunduk, mengecup pipi dan bibir Azarin. Tidur yang nyenyak. Jangan pikirkan apa yang terjadi hari ini. Kamu punya rumah untuk pulang sekarang. Din lantas menepuk dadanya pelan. Di sini. Aku rumahmu. Azarin tersenyum kecil, lalu mengangguk sebelum berbalik menuju kamar ibu mertuanya. Din hanya bisa menatap kepergian istrinya dengan sorot sendu. Sesampainya di depan pintu kamar, Azarin mengetuk beberapa kali. Tak lama, pintu terbuka, menampilkan sosok Bu Mahira yang menatapnya dengan heran. Ibu, boleh aku tidur di sini malam ini? Tanya Azarin ragu. Bu Mahira sedikit terkejut. Sejak Azarin menikah dengan Din, ini pertama kalinya menantunya meminta hal seperti itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah anak-anaknya bertengkar? Sebelum dia sempat bertanya, suara Din terdengar di belakang Azarin. Bu, temani Azarin tidur malam ini, ya. Bukan karena kami bertengkar, tapi dia cuma pengen tidur sama ibu. Din sempat mengedipkan matanya, memberi isyarat kepada ibunya. Bu Mahira pun segera memahami. Tanpa banyak tanya, dia langsung menarik tangan Azarin masuk ke dalam kamar. Din tersenyum kecil melihatnya, lalu berseru dengan nada bercanda, jangan digalakin, ya, Bu, istriku itu. Namun, Bu Mahira justru berdecak, lalu tersenyum. Dasar. Kemudian, pintu kamar tertutup, meninggalkan Din yang masih berdiri di tempatnya, menatap pintu. 7. Dengan tatapan yang sulit diartikan. Bu Mahira memahami tanpa perlu bertanya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa menantunya sedang tidak baik-baik saja. Maka, tanpa banyak kata, dia membiarkan Azarin berbaring di sisi tempat tidur, tepat di samping Alina yang terlelap dalam tidurnya. Azarin mengulurkan tangan, jemarinya yang dingin menyentuh tangan mungil Alina yang tampak terlelap, menggenggam tangan itu, seakan mencari kehangatan di tengah kekosongan yang ia rasakan. Hening merayapi ruangan, hanya suara napas teratur Alina yang terdengar samar.
Sesekali, embusan angin malam mengusap tirai jendela, menciptakan gerakan lembut yang hampir tak terlihat. "Bu, tidak apa, kan kalau aku tidur duluan?" tanya Azarin tiba-tiba. Bu Mahira menoleh, menatap wajah Azarin yang terlihat begitu lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga jiwanya. Dia tersenyum lembut, mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala menantunya dengan penuh kasih. "Tentu saja, Nak," jawabnya pelan. "Tidurlah lebih dulu. Kamu butuh istirahat." Azarin mengangguk lemah. Tidak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Perlahan, dia memejamkan mata, membiarkan kehangatan yang tersisa dari genggaman Alina mengalir ke dalam dirinya. Sementara Din tidak langsung merebahkan diri di tempat tidur. Alih-alih beristirahat, dia duduk seorang diri di balkon kamar, membiarkan angin malam yang dingin menyentuh kulitnya. Di tangannya, layar tablet menampilkan rekaman CCTV yang dia dapatkan dari pos satpam rumah sakit. Matanya menatap tajam, memeriksa setiap detik rekaman dengan saksama. Berulang kali dia memutar video itu, menganalisis setiap pergerakan, setiap bayangan yang tertangkap kamera. Fokusnya tertuju pada sosok perawat yang masuk ke kamar ibu mertuanya sebelum kondisinya tiba-tiba drop dan kehilangan ingatan. Siapa dia? Din memperbesar layar, mencoba menangkap detail wajah perawat itu. Namun, sudut kamera tidak cukup jelas. Wajahnya selalu tertutup sebagian, gerakannya terlalu hati-hati, seolah sengaja menghindari pengawasan. Siang tadi, Din pun sudah menanyakan hal ini kepada manajer rumah sakit. Ada seorang perawat yang memiliki ciri-ciri serupa, tetapi menurut manajer perawat tersebut, bertugas di gedung belakang bagian poli anak, dan hari itu, dia sedang shift malam. Itu pun hanya perspektif dari tampilan belakang saja. Din mengusap wajahnya dengan kasar, frustrasi. Ada sesuatu yang janggal, tetapi dia belum bisa menemukan benang merahnya. Dia mencoba mengingat kembali percakapan Bu Ramlah yang tak sengaja dia dengar kemarin. Perkataan wanita tua itu terdengar jelas, tetapi membingungkan. Entah siapa yang diajak berbicara di telepon. Pikiran Din semakin kusut, hingga tiba-tiba ponselnya bergetar di atas meja. Dia melirik pada panel layar, dan terlihat nama Davian. Din menghela napas sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. "Assalamualaikum, Dek," sapanya dengan suara berat. "Waalaikumsalam, Bang." Ada apa, Del?" "Bang, gimana besok? Mbak Alea jadi bebas?" Suaranya penuh semangat. "Aku benar-benar bersyukur punya abang yang pintar sepertimu," lanjutnya memuji. 8. Namun, bukannya merasa lega, Din justru mengembuskan napas panjang, berat. "Dia tidak akan bebas, Dav," ucapnya lirih, namun tegas. Hening. Dari seberang telepon, Davian terdiam, seakan kata-kata itu baru saja meruntuhkan harapannya. Maksud abang apa?" tanya Davian setelah beberapa saat, suaranya tergagap. "Ya, Alea tidak akan bebas dari penjara." Suara Din terdengar berat, penuh beban yang tak terlihat, tetapi begitu nyata. "Apa maksudmu, Bang? Bukankah semua sudah selesai? Bukankah besok Mbak Alea seharusnya keluar?" Din mengusap wajahnya dengan kasar, menekan punggungnya ke sandaran kursi. Matanya menatap kosong ke arah gelap malam, seolah mencari jawaban yang lebih baik dari yang bisa dia berikan. Jenderal tidak tinggal diam, Dav. Dia sudah melayangkan laporan baru. Dengan bukti baru. Dan kali ini, kasusnya berbeda. Bagaimana bisa? Astaghfirullahalazim, ya Allah. Geramnya. Dia seperti ingin balas dendam, Bang. Din mengembuskan napas panjang, merasa lelah dengan permainan ini, tetapi dia tidak bisa menyerah. "Entahlah, Dek.
Apa niat utamanya? Aku belum memahami permainan ini. Bang, kamu punya power, kan? Kamu bisa membebaskan Mbak Alea. Aku yakin kamu bisa. Yakin Davian? Terdengar kesal. Sekali lagi Din menghela napas berat. Jenderal punya bukti, Dek. Bukti kalau Alea pernah mengancamnya di masa lalu, saat itu Alea memaksa Jenderal meninggalkan Azarin. Itu cukup untuk membuat kasus ini bertambah berat. Astagfirullah. Davian menggeram lagi, meskipun tidak ada satupun kata kasar yang lolos dari bibirnya, Din bisa merasakan betapa marahnya adiknya. Bagaimana bisa dia menggunakan sesuatu yang sudah berlalu bertahun-tahun lalu? Aku gak tahu benar apa tidak tebakanku kali ini. Tapi aku merasa dia melakukan itu, sebagai alat untuk memaksa Mbak Aza balik ke dia lagi, Bang. Din tersenyum miring. Jika itu memang niatnya, aku gak pernah takut. Allah akan menjaga pernikahanku. Terus abang mau gimana sekarang? Aku akan mencari cara, Davi. Aku akan menemukan bukti lain, sesuatu yang bisa menjatuhkan Jenderal dan keluarganya. Aku juga tidak akan membiarkan Alea dikurung lebih lama. Kita harus cepat, Bang. Suara Davian terdengar rendah, tetapi ada keteguhan di dalamnya. Aku tidak bisa membayangkan Mbak Alea harus melewati neraka itu lebih lama lagi dalam kondisi hamil. Sebenarnya, abang ada bukti, tapi masih samar. Masih perlu dipecahkan lagi teka-tekinya. Tapi, entah aku yakin ini masih ada sangkut pautnya dengan ibunya Jenderal. Bukti apa, Bang? Suara Davian terdengar antusias. Sebelum memberikan bukti yang dia punya, Din menceritakan terlebih dahulu kejadian yang sebenarnya sampai dia menganggap bukti CCTV itu cukup menarik untuk membuka tabir ini. Aku paham, Bang, ucap Davian tiba-tiba. Bisa kirimkan ke aku rekaman itu. Tunggu sebentar, ya. Din mengetik cepat di layar tablet, mengirimkan berkas yang diminta Davian. Begitu laporan dan 9. Potongan rekaman CCTV terkirim, dia kembali menyandarkan tubuh di kursi balkon, menatap layar yang masih menunjukkan rekaman tersebut. Sambungan telepon pun tetap terhubung, tetapi tidak ada suara dari Davian di seberang. Hanya keheningan panjang, seolah adiknya sedang mengamati setiap detail bukti yang baru saja dia terima. Hingga tiba-tiba, suara Davian terdengar, nadanya tajam dan penuh kecurigaan. Salinan CCTV full nyaga. Ada. Din mengerutkan kening. Maksudmu? Di sini, Vera terlihat keluar dari kamar Umi. Lalu, perawat itu masuk. Tak lama setelahnya, Vera kembali, tapi hanya sebentar sebelum berlari panik keluar. Pertanyaannya, benarkah dia memang pergi ke kamar Elsa untuk memantau, atau semua ini hanya konspirasi? Din terdiam. Pikirannya berputar cepat, mencerna ucapan Davian. Ada sesuatu yang mengganggu dari urutan kejadian itu. Aku hanya mendapatkan rekaman yang sudah dipotong sesuai jam kejadian. Kalau mau yang full, aku harus minta langsung ke manajemen rumah sakit, ujar Din akhirnya, suaranya terdengar lebih rendah, seolah pikirannya kini dipenuhi kemungkinan-kemungkinan baru. Davian mendengus. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa hanya sebagian yang diberikan? Kita butuh rekaman lengkap, Bang, untuk bisa mencari bukti akurat. Din mengepalkan tangannya di atas paha. Aku akan urus ini besok pagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu. Davian mendengus pelan. Kita sedang menghadapi lawan yang licik, Bang. Jangan sampai kita kalah karena mengabaikan hal sekecil apapun. Tapi kenapa kamu yakin Vera terlibat? Tanya Din penasaran. Jadi gini, Bang. Dari rekaman ini, dan cerita abang, di sini banyak keanehan.
Umi tiba-tiba drop, ketika abang ingin membuktikan, esok paginya Elsa meninggalkan rumah sakit. Come on, bang, kita harus berpikir kritis, bukan suzon, ya. Din mengangguk, meskipun Davian tak bisa melihatnya. Kamu benar, aku harus mendapatkan rekaman full CCTV itu. Apakah benar Vera ke ruangan Elsa memantau? Terdengar dengkusan pelan di ujung telepon. Kalau benar, dugaanku apa abang akan menjebloskan Vera di penjara? Kenapa tidak? Din menyahut dengan yakin. Tidak ada tempat bagi pengkhianat. 10. Sayang, ucapnya pelan, suaranya syarat kelembutan. Aku harus pergi mengurus kasus Alea hari ini. Aku janji, semua ini akan selesai. Kamu tidak perlu cemas, ya. Setelah sarapan, Din duduk bersimpuh di hadapan Azarin di dalam kamar. Wajahnya penuh ketenangan, meski sorot matanya menyiratkan keteguhan yang sulit digoyahkan. Tangannya menggenggam jemari Azarin dengan lembut, seolah ingin menyalurkan kekuatan di antara keheningan yang menggantung. Aku harus mencari bukti lain untuk membebaskan Alea. Tapi, aku juga perlu izinmu. Azarin menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada kekhawatiran yang bersemayam di dadanya, tetapi dia tahu, Din tidak akan mundur ketika menyangkut keluarganya. Jemarinya yang mungil menangkup tangan Din erat, seolah ingin menahannya lebih lama. Mas, suaranya lirih, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Aku tahu kamu ingin membela Kak Alea, aku tahu kamu ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Tapi, aku mohon, jangan terbakar emosi. Jangan terpancing oleh jenderal. Aku tidak ingin masalah ini semakin rumit. Din mengulas senyum kecil, lalu mengangkat tangan istrinya, mengecup punggungnya dengan penuh kelembutan. Aku paham, sayang. Aku tidak akan gegabah. Aku akan tetap tenang, aku janji. Namun, Azarin masih belum puas. La menatap suaminya lebih dalam, seolah ingin memastikan kesungguhannya. Janji, Mas. Kamu tahu aku lebih takut kehilanganmu dibanding apapun di dunia ini. Din menghela napas, lalu menangkup wajah istrinya, menatapnya penuh ketulusan. Aku janji, Zaujati. Aku tidak akan mengambil langkah bodoh. Kamu adalah alasan terbesar aku harus tetap waras dalam menghadapi ini. Azarin akhirnya mengangguk perlahan, meski rasa khawatir masih menggantung di hatinya. Namun, melihat keyakinan di mata Din, dia memilih percaya. Sebelum beranjak pergi, Din menarik tubuh istrinya dalam pelukan erat. Doakan aku, sayang, bisiknya. Azarin memejamkan mata di dalam dekapan suaminya. Selalu, Mas. Selalu. Oh, ya, Mas. Jangan lupa bawakan makanan buat Kak Lea, ya. Udah aku simpan di meja makan, katanya lagi setelah melepaskan pelukannya. Iya, Zaujati. Din tersenyum, lalu mengecup pipi istrinya. Sepeninggal Din, Azarin memilih menghabiskan waktu dengan Alina. Tawanya terdengar renyah saat jemari menungil Alina menggenggam tangannya erat, saat Alina mengajak menyusun Lego. Namun, jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh kebahagiaan sesaat ini. Ada kerinduan yang tak bisa dia genggam, ada luka yang tak bisa ia usap. Bukan dia tak ingin menemui sang ibu di rumah sakit. Bukan pula dia tak rindu. Namun, dia tak sanggup menanggung pilu jika harus kembali diusir, kembali diperlakukan seperti orang asing di hadapan Zaina. Dan entah mengapa, akhir-akhir ini dia merasa lebih rapuh. Lebih mudah terluka. Mungkin karena Din terlalu memanjakannya, mungkin karena dia terlalu bergantung pada kehangatan suaminya. Sejak kecil, dia selalu menjadi putri kecil ayahnya, lalu kini menjadi istri seorang pria yang memiliki jiwa pemimpin, dewasa, dan penuh kasih.
Bersama Din, dia merasa dihargai, dicintai, dimanja. Hingga akhirnya, dia pun menyadari dirinya tak setegar dulu. Di tengah lamunannya, langkah kaki lembut terdengar mendekat. Azarin menoleh, mendapati Bu Mahira. 11. Tengah berdiri di ambang pintu, membawa senyum teduhnya. Azarin, nak, kenapa tidak ke rumah sakit menemui ibumu? Tanyanya lembut. Azarin menghela napas panjang, jemarinya masih mengelus rambut Alina yang sedang menyusul Lego. Tidak dulu, Bu. Bu Mahira mengernyit, duduk di samping menantunya. Ada apa, nak? Apa ada masalah? Boleh ibu tahu?